Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, trompet selamat pagi. Juga anak-anak sekarang suka ini. Tolelot, telolet. Saudara-saudari yang terkasih, sejauh saya tahu anak-anak itu senang permainan, maka dia akan mendekati hal-hal seperti ini. Entah itu lato-lato, entah itu terompet, entah itu telolet. Saudara-saudari bermain dan juga tentu saja apa yang menjadi keinginan diri sendiri diutamakan, itulah karakter anak kecil pada umumnya. Tetapi hari ini rupanya lain. Yesus yang umurnya 12 tahun diajak jalan ke Bait Allah, seperjalanan jauhnya. Kemudian ketika pulang Yesus tertinggal, tetapi Maria dan Yosef dan sanak saudaranya tidak sadar bahwa Yesus tertinggal. Maka ketika sampai di rumah, dicari ke rumah kerabatnya, tidak ada ditemukan Yesus yang masih kanak-kanak itu. Maka kemudian Maria dan Yosef kembali ke Bait Allah untuk mencari Yesus. Dan kemudian ditemukan rupanya Yesus sedang berdiskusi dengan para tua-tua, pemuka-pemuka, dan mereka membicarakan tentang kitab suci, tentang Taurat, membicarakan tentang kitab para nabi. Dan rupanya orang-orang tua, pengajar-pengajar Yahudi itu takjub melihat keterangan jawaban Yesus yang seharusnya masih bermain terompet. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya Maria menemukan, "Apa yang kamu lakukan, anakku? Kami seharian mencari engkau dan ternyata engkau di sini." Lalu Yesus menjawab, "Ibu, tidak tahukah kau bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Tetapi karena Yesus menyadari waktunya belum genap, dia pun pulang mengikuti Maria dan Yosef kembali ke rumah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang sudah berusia, berumur di dalam prosesnya, itu tidak semakin dekat dengan Tuhan. Karena masih mengolah egonya, masih selalu mementingkan diri sendiri, mencari eksistensi diri, pengakuan. Relasi dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh umur, tetapi ditentukan oleh kualitas hidup, oleh penghayatan hidup sehari-hari, ekspresi iman sehari-hari. Ada kita temukan anak-anak yang kadang masih bermain, tetapi pikirannya itu sudah dewasa, memikirkan bagaimana orang tuanya. Ketika saya pernah ketemu dengan seorang keluarga pemulung, yaitu anaknya itu mempunyai acara dengan anak-anak pemulung yang lain. Kemudian dalam acara itu ada sumbangan KFC. Salah satu anak itu hanya makan nasi dengan sambelnya, kadang mengambil sedikit tepungnya atau kulit dagingnya dari paha ayam itu, kemudian dimakan untuk menghabiskan nasinya, sementara dagingnya disimpan dibawa pulang. Lalu ada pendamping yang bertanya, "Kenapa nggak dimakan?" Dia mengatakan, "Saya tahu ibu saya itu senang sekali daging paha ayam ini, maka saya bawa pulang. Ibu saya ini sekarang sedang tidak sehat, maka mungkin akan lebih senang kalau makan dengan ini, akan lebih lahap dan bisa sehat." Lalu kakak pembina itu bingung,
bagaimana anak-anak ini ternyata sudah punya pikiran dewasa, memikirkan orang lain, memikirkan ibunya yang sedang sakit di rumah. Maka kemudian dia ditambah lagi beberapa dus, tetapi tidak sepengetahuan teman-temannya. Kalau tahu teman-temannya, mereka juga akan meminta, menuntut untuk meminta juga. Tetapi anak itu sungguh, dia mau berkorban untuk ibunya yang sedang sakit, walau hanya masalah sepele. Kenikmatan sesaat, yaitu makanan dari Kentucky itu. Dan kemudian dia pulang dengan gembira. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak ini yang harusnya masih bermain dengan teman-temannya, masih meniup tolelot dalam teman-temannya, tetapi dia sudah memikirkan orang tuanya, sudah peduli dan prihatin pada orang tuanya yang sedang sakit, dan tahu apa kesukaan orang tuanya, sehingga dia rela berkorban untuk kesukaan orang tua itu. Suatu kedewasaan alami yang ditunjukkannya. Di sisi lain, kita juga banyak menemukan orang yang semakin dewasa masih mengeruk semuanya untuk saya, dengan segala kecurangan, korupsi, dengan segala mungkin ingin diakui, takut dikritik. Orang-orang tetangga-tetangga, suara tetangga-tetangga penilaiannya menjadi sumber pedoman moral hidupnya. Kalau tetangga mengatakan ini jelek, dia pun akan berusaha untuk menyenangkan tetangga itu. Bukan Tuhan, tetapi suara tetangga. Sementara anak tadi tidak peduli pada suara apapun, tidak peduli pada kenikmatan yang akan dia nikmati. Seusia anak itu yang maunya hanya menikmati diri sendiri, tetapi ternyata dia rela untuk orang tuanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, sejak sekarang, sejak usia muda, mari kita bersama-sama membangun relasi dengan Tuhan. Bukan selalu memikirkan diri sendiri, egosentrisme, tetapi kita coba buka keluar. Tidak selalu menggenggam, tetapi kita coba untuk membuka tangan itu, baik memberi dan juga menerima dari Tuhan dengan perantaraan siapapun. Saudara-saudari, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.